Hai, saya Maktudi Wijanarko. Pada konten kali ini saya akan membahas sedikit banyak tentang empati. Gini, pernah nggak kalian ngerasa kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada seseorang, dan apapun itu yang berkaitan dengan interaksi dengan orang lain, selalu menjadi kesalahpahaman, seolah-olah orang lain tuh nggak ngerti dengan apa yang kita lakukan gitu, yang membuat kita jadi resah gitu. Dalam hal ini empati berperan penting untuk membuat seseorang bisa mengerti satu sama lain, walaupun pada kenyataannya hal ini sulit diterapkan. Pada dasarnya sendiri empati adalah rasa ataupun lebih tepatnya mungkin rasa untuk mengerti atau memahami pola pikir ataupun apa yang dilakukan oleh orang lain, seolah-olah kita masuk ke dalam orang lain. Kenapa orang itu melakukan hal seperti ini, kenapa orang itu melakukan hal seperti itu gitu. Contoh aja gini, ada anak di sekolah gitu, anaknya itu minta ampun bandelnya, nggak sedikit guru yang resah sama tingkah laku anak ini, dan bahkan teman-temannya itu mengucilkan dia karena kebandelannya gitu. Aku yakin banyak teman-teman, bahkan gurunya, bahkan saya sendiri gitu, melihat dari sudut pandang orang awam, sudut pandang biasa aja gitu, dengan tanggapan atau respon bahwa anak ini nakal gitu. Udah anak ini nakal, pola asuhnya nggak bener, dan pasti ini juga orang tuanya nggak merhatiin dia gitu. Dan lebih memprihatinya lagi, anak itu bahkan nggak tahu apa yang dilakukan itu adalah kesalahan gitu. Nah, empati di sini berperan penting juga nih. Misal, daripada kita menjudge atau menghakimi terang-terangan apa yang dilakukan oleh anak itu, kenapa kita nggak mencoba memahami kenapa anak itu melakukan hal seperti itu gitu. Misal, kita masuk ke dalam diri anak itu, entah itu hanya sebuah prediksi ataupun kita mencoba untuk bertanya jawab dengan anak tersebut gitu. Dan pada beberapa kasus yang mungkin banyaklah hal-hal seperti ini, biasanya anak yang seperti ini kurang perhatian saat di rumah gitu. Orang tua mereka yang sibuk kerja, atau mungkin pola asuh orang tua yang salah, atau mungkin kurang kasih sayang dari seorang ibu, kan bisa juga gitu. Dan dalam hal ini ya, perlu digarisbawahi, empati juga bisa istilahnya, ibarat benang yang ropot gitu, kita bisa meluruskan kembali gitu, kenapa anak melakukan seperti ini. Dan ketika kita sudah tahu trigger kenapa anak ini melakukan hal seperti itu, maka kita bisa kita bisa menemukan bagaimana cara membuat anak ini beretika lebih baik dari apa yang sudah dilakukan sekarang pada waktu itu gitu. Walaupun juga ini butuh proses, karena nggak selalu kan apa yang dihadapi dari kecil sampai umur sekian, SD, SMP, ataupun SMK gitu bisa langsung hilang dalam hitungan hari gitu. Butuh proses lah ya. Ini contoh kecil aja. Dalam berempati juga kita kadang mengharapkan bahwa orang lain itu mengerti dengan apa yang kita lakukan, mengerti dengan apa yang kita rasakan gitu.
alih-alih kita dan ini alih-alih kita mendapatkan atau berekspektasi yang demikian, malah kita kadang kecewa. Kenapa orang lain nggak ngertiin kita? Kenapa orang lain nggak mau memahami kita gitu? Untuk saya sendiri ya, saya pernah pada posisi kenapa teman-teman sebaya saya atau mungkin keluarga saya sekalipun gitu nggak pernah mengerti dengan apa yang saya rasakan gitu. Kenapa nggak pernah mengerti dengan apa yang sedang saya jalani gitu. Mereka menjudge dengan ya udah yang sedang saya lakukan pada hari itu, nggak pernah mengerti apakah saya akan berproses, kenapa saya melakukan yang demikian. Dan itu emang agak sedikit menyakitkan sih, tapi ya udahlah. Seiring berkembangnya waktu, seiring berjalannya waktu, saya mulai memikirkan daripada saya mengharapkan sesuatu yang nggak selalu atau nggak mungkin, atau mungkin lebih tepatnya mengharapkan sesuatu yang nggak bisa saya kontrol. Kenapa nggak saya saja yang harus mengontrol sesuatu itu? Kenapa daripada saya mengharapkan orang lain mengerti dengan apa yang saya lakukan, kenapa saya nggak melakukan hal sebaliknya gitu, nggak melakukan hal yang demikian gini? Kenapa saya nggak mengerti mereka aja gitu? Nah, di sini saya mulai belajar sedikit demi sedikit apa itu empati, apa itu memahami perasaan orang lain gitu. Dan apa yang saya hasilkan dari itu? Ketenangan. Udah itu doang. Apakah saya menghasilkan uang dari itu? Enggak juga. Apakah saya menghasilkan materi dari itu? Enggak juga gitu. Ya udah, ketenangan itu aja gitu. Dan mungkin banyak ya kasus yang saya alami demikian pada kalian, mungkin teman-teman sekalian gitu. Dan seiring berjalannya waktu kemudian, beberapa waktu kemudian saya sudah mulai terlatih dengan empati itu seperti apa. Daripada saya sibuk untuk menghakimi orang lain dengan apa yang mereka lakukan yang bisa terlihat dengan mata kepala kita, mata kepala saya malah lebih sibuk untuk menggali kenapa seseorang bisa melakukan seperti itu. Jadi waktu saya untuk menghakimi orang lain itu menjadi keselimur, menjadi keselimur gara-gara saya melakukan atau mencoba untuk berempati kepada orang tersebut gitu. Alih-alih saya memikirkan hal yang negatif-negatif tentang orang tersebut, saya malah kadang kasihan kenapa orang bisa melakukan seperti ini gitu. Karena setelah saya prediksi ya, walaupun ini hanya sekedar prediksi ya, nggak selalu ini 100% benar, tapi ini seenggaknya meminimalisir adanya kesalahpahaman gitulah, dan ketenangan. Udah itu aja sih. Ya mungkin itu saja konten tentang empati pada hari ini. Saya Mahfud Nujanarko, sampai jumpa.